Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Syahidah dari kelompok 13, asisten praktikum KRNI dari kelas N Pengetahuan Bahan Agroindustri. Soal nomor 1, jelaskan bagian, fungsi, dan cara penggunaan refraktometer. Fungsi dari refraktometer yaitu alat yang digunakan untuk mengukur nilai konsentrasi atau kadar dari suatu bahan atau zat terlarut. Contohnya untuk mengukur kadar gula. Kemudian bagian dan fungsinya. Yang pertama ada daylight plate, berfungsi untuk melindungi prisma dari goresan akibat debu atau kotoran. Lalu prisma berfungsi untuk pembacaan skala dari zat terlarut dan mengubah cahaya polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Lalu ada lensa berfungsi untuk memfokuskan cahaya monokromatis. Kemudian handle berfungsi sebagai alat memegang refraktometer dan menjaga agar suhu stabil. Lalu ada knob pengatur skala berfungsi untuk mengkalibrasi dengan menggunakan aquades. Bimetal strip berfungsi untuk mengatur suhu sekitar 18-28 derajat Celcius. Lensa pembesar berfungsi untuk memperbesar skala yang terlihat pada eyepiece. Eyepiece merupakan tempat kita melihat skala pada refraktometer. Skala berfungsi untuk melihat konsentrasi dan massa jenis suatu larutan. Cara penggunaan refraktometer: pertama-tama bersihkan menggunakan tisu ke arah bawah. Lalu tetesi larutan aquades pada prisma dan daylight plate. Kemudian keringkan bekas larutan aquades dengan menggunakan tisu. Setelah itu tetesi 1-3 tetes larutan yang akan diuji. Kemudian lihat skala pada tempat yang terdapat cahaya. Kemudian catat skalanya. Setelah selesai digunakan, bersihkan refraktometer dengan larutan aquades, kemudian keringkan dengan tisu. Setelah itu, letakkan refraktometer pada tempat kering. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan fungsi perlakuan dalam praktikum uji daya serap, gluten, dan glutinisasi pada umbi-umbian dan serealia. Fungsi perlakuan pada uji glutinisasi itu ada 3. Yang pertama, fungsi perlakuan pengadukan, berfungsi untuk menghomogenkan tepung dan aquades. Lalu fungsi perlakuan yang kedua adalah pengadukan dan pemanasan. Ini berfungsi untuk mempercepat terjadinya gelatin karena proses glutinisasi. Lalu fungsi perlakuan yang ketiga, pengukuran suhu. Ini berfungsi untuk mengetahui suhu dari tepung yang diuji glutinisasinya. Lalu yang kedua, fungsi perlakuan uji gluten. Perlakuan yang pertama, penambahan aquades berfungsi untuk membentuk adonan. Yang kedua, pembentukan bola-bola berfungsi untuk mempermudah proses pencucian agar tetap menyatu. Yang ketiga, fungsi perlakuan perendaman dan pencucian berfungsi untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Yang keempat, perlakuan penambahan NaCl berfungsi untuk mempermudah menyerap gluten sehingga meningkatkan rendemen tepung dan kadar glutennya. Kemudian fungsi perlakuan pada uji daya serap. Perlakuan yang pertama, penggunaan buret, berfungsi untuk pengukuran penggunaan aquades untuk uji daya serap sehingga hasilnya lebih maksimal atau akurat. Perlakuan yang kedua, pembentukan adonan hingga kalis, berfungsi untuk mengetahui daya serap air yang dibutuhkan pada masing-masing tepung. Lalu perlakuan yang ketiga, penambahan air sedikit demi sedikit, berfungsi untuk mengetahui seberapa banyak air yang digunakan sampai adonan menjadi kalis. Soal nomor 3, jelaskan diagram alir dari perhitungan total asam. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian, kupas kulit jeruk dan jambu, lalu timbang sebanyak 5 gram. Setelah itu, hancurkan menggunakan blender dengan ditambahkan 100 ml aquades. Saring ampas dengan menggunakan kertas saring,
Lalu encerkan di dalam labu ukur dengan menambahkan 100 ml Aquades. Setelah itu, ambil 10 ml filtratnya menggunakan pipet tetes dan ditaruh ke dalam Erlenmeyer. Lalu ambil larutan PP 1% dengan menggunakan pipet tetes juga dan masukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu titrasi menggunakan buret dengan larutan NaOH 0,1 molar. Lalu amati perubahan dan catat perubahan volume dari larutan NaOH. Soal nomor 4, jelaskan data hasil praktikum uji organoleptikopi dan bandingkan dengan literatur. Pada praktikum uji organoleptikopi menggunakan dua jenis kopi, yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta. Parameter yang diamati adalah warna, aroma, rasa, dan tekstur. Pada bubuk kopi Robusta didapat warna hitam, memiliki aroma yang menyengat, memiliki rasa yang pahit, dan teksturnya kasar. Sedangkan ketika menjadi larutan, warnanya hitam pekat, rasanya pahit agak keasaman, lalu teksturnya cair, dan aromanya sangat menyengat. Sedangkan pada kopi Arabica ketika masih bubuk didapat warna hitam, memiliki rasa pahit tapi tidak terlalu pahit, lalu memiliki aroma harum menyengat, memiliki tekstur yang halus. Kemudian ketika menjadi larutan, warnanya hitam agak kecoklatan, memiliki aroma yang harum menyengat, memiliki rasa pahit tapi tidak terlalu pahit, pahit ke manis. Lalu teksturnya cair. Kemudian dibandingkan dengan literatur. Pada literatur dijelaskan bahwa kopi Robusta memiliki warna yang lebih hitam jika dibandingkan dengan kopi Arabica. Hal ini sesuai dengan pengamatan. Pada praktikum yang dilakukan, kopi Robusta memiliki warna yang lebih pekat atau lebih hitam dibandingkan dengan kopi Arabica. Lalu pada literatur disebutkan aroma kedua kopi adalah menyengat. Hal ini juga sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Lalu, rasa yang dimiliki Robusta lebih pahit jika dibandingkan dengan kopi Arabica. Hal ini juga sesuai dengan pengamatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa praktikum uji organoleptikopi sudah sesuai dengan literatur. Pertanyaan nomor 5, jelaskan mengapa perlu ditambahkannya stabilizer dan fungsinya pada pembuatan es krim. Perlu ditambahkan stabilizer pada pembuatan es krim yaitu untuk memperbaiki viskositas atau kekentalan sehingga es krim tidak mudah meleleh. Kemudian fungsi dari stabilizer itu sendiri sebagai bahan penstabil atau pengental yang mengontrol pembentukan kristal pada es. Kemudian dilanjut nomor 6 soalnya, jelaskan kadar asam lemak bebas pada minyak dan hubungkan dengan tingkat kerusakan minyak. Kadar asam lemak bebas FFA merupakan kandungan asam lemak bebas pada minyak. Kadar FFA ini menunjukkan tingkat kerusakan minyak akibat pemecahan triagliserol dan oksidasi asam lemak ikatan ganda. Kalau ditanya apa hubungan antara kadar asam lemak bebas dengan tingkat kerusakan minyak, yaitu semakin tinggi kadar FFA-nya, maka kualitas dari minyak itu semakin buruk atau semakin rendah. Kemudian lanjut soal nomor 7 atau soal nomor terakhir, berikan saran, pesan, dan kesan selama praktikum PBI 2020. Kesan saya selama praktikum PBI 2020 sangat senang karena menurut saya di semester ini praktikum paling seru praktikum PBI walaupun memang materinya paling banyak. Kemudian asisten praktikum sangat baik, sangat informatif, memberikan penjelasan sangat detail. Pesannya terima kasih kakak-kakak asisten praktikum PBI 2020. Semoga praktikum PBI 2021 lebih baik dari praktikum PBI 2020.